Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Hikmatul Aidiyah di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Syuriah PCNU Nganjuk sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Islam Sekar Putih Bagor Nganjuk. Beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Mujib atau biasa kita sebut dengan Gus Mujib. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan Ramadan ini. Bagaimana kabarnya Gus dengan? Alhamdulillah bagus, sehat walafiat. Yes. Yes. Oke baik Gus. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai riyadhah di bulan puasa. Nah, kita tahu riyadhah sendiri kan panjenengan bilang itu termasuk kita katakan bisa disebut dengan amalan-amalan begitu. Terapi. Nah, terapi. Meneruskan pada season sebelumnya. Kalau per hari ini nih Gus, Gen Z ya atau anak-anak muda zaman sekarang itu anaknya itu bosenan Gus nih. Termasuk saya. Nah, karena bosenan kadang untuk riyadhah atau melaksanakan amalan yang sekiranya khusyuk sekali itu sedikit sulit. Nah, ini gimana Gus? Ibadah atau riyadhah atau amalan yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh anak muda zaman sekarang atau Gen Z itu apa Gus kira-kira? Ya, saya dengar ada komunitas Gen Z. Saya malah khawatir. Z itu kan abjad terakhir. Setelah itu nggak ada lagi. Ada lagi Gus nanti setelahnya. Iya. Gini ya, untuk anak-anak yang mager yang Mbak katakan tadi, cukup bagi kita menerima apa yang kita lakukan hari ini adalah anugerah dari Allah dan kita segera bersyukur. Ketika kita bisa baik kepada orang lain, baik pada diri sendiri, baik kepada orang tua, itu anugerah yang tak ternilai. Banyak bersyukur. Dan ketika suatu saat terperosok, terpeleset, melakukan suatu hal yang tidak baik, ada sarana untuk kita beristighfar. Semua itu kan meruncing kepada semua sudah ditemukan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita baik, kita bersyukur. Ketika kita melakukan salah, kita beristighfar. Dan kita menerima semua. Yaitu masalah Gen Z tadi yang dikatakan mager malas gerak. Ya. Itu kan kecenderungan mereka untuk menuruti apa yang jadi keinginan hati, hawa nafsu. Hawa nafsu pun kalau kita bisa memanajemen dengan baik itu juga jadi ibadah. Contoh, ada teman kita mengajak entah kemana lah, itu kan ada nilai silaturahim. Nah, itu kita tekankan di situ silaturahimnya. Masalah nanti melakukan apa-apa itu di luar konteks. Kita kumpul sama teman, kumpul rame-rame, kita bisa meniatkan ini majelis zikir ini. Bagaimanapun juga kita harus ingat bahwa kumpulan itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala dari zaman azali. Nah, tinggal kita mengisi kumpul-kumpul kita itu kumpul yang mendapat ridhonya Allah atau tidak, gitu aja. Mudah sebetulnya, ya, mudah. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa melakukan sholat, lakukan. Bagaimanapun juga kenangan terindah kita nanti di hadapan Allah adalah sujud kita. Ketika kita melakukan sujud dan diterima oleh Allah, dan itu jadi kenangan terindah, kenangan terbaik, dugem kita, rame kita sama teman, keburukan kita, kelakuan kita yang tidak sesuai dengan insya Allah terhapus dengan kenangan indah yang berupa sujud. Makanya ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku hanya menjalankan sholat 5 waktu dan hanya menjalankan puasa, dan aku menghalalkan apa yang engkau halalkan, mengharumkan yang apa haramkan. Apakah saya nanti masuk surga? Jawab Rasul, ya, kamu nanti masuk surga. Betapa mudahnya kita beragama. Atinu yusrun.
Dan Allah sendiri menghendaki hambanya itu mencari yang mudah, jangan mempersulit. Nah, dalam catatan agamamu mudah tapi jangan dipermudah. Agama itu gampang tapi ojo digampangke. Agama itu enteng tapi ojo dientengke. Ringan tapi jangan sampai kita itu teledor, sembrono. Supaya apa yang bisa kita lakukanlah. Artinya di sini kita ikhlas dalam Nah, menjalankan. ya itu dasar rumah ibadah kan ikhlas. Karena pertama ibadah itu harus ikhlas. Kedua, jangan sampai muncul ta'ajub. Ta'ajub itu merasa bangga bahwa saya bisa melaksanakan ibadah karena diri saya sendiri. Sombong nanti. Nah, itu sombong, itu menghilangkan amal, menghilangkan pahala. Dan ada yang lebih spesifik lagi, bahwa apa yang kita sampaikan, ucapan kita, tingkah laku kita, ya, semua ada perhitungan nanti yang harus kita tekankan pada diri sendiri, bahwa nanti Allah Ta'ala itu akan punya sesi untuk mengaudit kehidupan kita, dari ucapan kita, tingkah laku kita, muasyarah atau hubungan kita dengan orang tua, dengan guru, dengan adik, kakak, keluarga, saudara, teman, bahkan dengan orang lain. Yang mana ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia, ya kita mencari bekal, karena perjalanan nanti lebih panjang, lebih lama. Artinya selalu ingat bahwa Ya, nanti ada balasan. Bahwa kita harus mengingat dunia itu sebentar, terbatas. Dalam kondisi situasi sebentar dan terbatas, kita harus berusaha mencari modal untuk kehidupan yang selama-lamanya, perjalanan yang tak ada habisnya. Bagaimana kita memanajemen itu? Makanya diberi kesempatan berbaiklah. Cepat lakukan kebaikan. Nah, berbicara mengenai ikhlas dalam menjalankan ibadah, dan tadi jangan katakan kalau ibadah itu tidak usah dipersulit, yang mudah-mudah saja, dan mensifati segala sesuatu ya kita niatkan ibadah, seperti halnya tadi silaturahmi, kumpul-kumpul sama teman kita, itu silaturahmi lah ya kita menganggapnya. Lalu ada hal-hal lain mungkin Gus, ini pertanyaan saya pribadi nih, kalau setiap orang kan punya hobi nih Gus, misalkan saya punya hobi naik gunung, nah apakah bisa dinilai ibadah dengan saya mensifati itu sebagai sarana untuk bisa menghilangkan stres, selalu tadabbur alam begitu, apakah bisa disifati seperti itu? Bisa. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, bisa melakukan kegiatan kita, bahkan suatu yang jadi hobi, kita bisa alihkan bahwa kegiatan itu bentuk ibadah. Karena di situ kita satu bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah, kesehatan, kesempatan, dan alam. Alam ini yang menjadikan kita harus lebih dekat kepada Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Wala tafakkaru fil khaliq itu artinya gak usah ngangen-ngangen Allah Ta'ala itu bagaimana, gimana, dan itu enggak perlu. Kita harus berpikir bagaimana alam ini diciptakan oleh Allah, begitu indahnya, begitu teraturnya, begitu baiknya, begitu bermanfaatnya. Bagaimana dengan yang menciptakan kan? Terus di situ ada, ketika kita kumpul dengan orang lain, ada istilah idkhalis surur fi qalbil mu'min. Kita ketemu teman, ketemu saudara, bersama-sama melakukan kegiatan hobi kita, semua kan senang. Kesenangan yang kita ciptakan sehingga orang lain merasa senang, itu idkhalis surur, memasukkan rasa senang ke hati orang iman. Bahkan ada salah satu hadis, idkhalis surur fi qalbil mu'min khairum min ibadati sab'ina sanatan. Bisa menyenangkan hati orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun, tapi tidak bisa memberi kesenangan pada orang lain. Dalam artian kesenangan yang tidak melanggar, kesenangan dalam artian tidak ada maksiat di situ. Bodoh, seperti contohnya ya, seperti anak pondok. Biasa ketika kita dulu mondok, siapa yang mendapat kiriman dari rumah, kita ajak teman-teman. Nah itu idkhalis surur. Ada
nilai ibadah sodakoh, ada nilai ibadah idkhalis surur, ada nilai ibadah ukhuwah ini. Jadi mengikat kekeluargaan, persaudaraan. Ada di situ ibadah-ibadah yang menjadikan ridhonya Allah. Bagaimanapun juga para walinya Allah, kekasihnya Allah itu tidak diangkat kewaliannya, tidak dijadikan orang yang mulia di sisi Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena peduli dengan orang lain. Kepedulian itu yang penting. Makanya dalam kaidah syariat ada namanya zakat, memberikan hak-hak orang lain yang masih kita miliki kan. Ada namanya sodakoh, ada namanya ta'awun, saling tolong menolong. Dan kalau kita lebih cermati mendalam, muamalah, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gade menggadai, itu tujuannya adalah ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Seperti yang Mbak katakan tadi, bagaimana kalau kita mendaki gunung, hiking atau sebagainya, hobi kita, itu juga ada ta'awun, ada saling tolong menolong, ada ukhuwah, gitu kan. Ada tadabbur bil alam, ada tafakur dengan ciptaan Allah. Semua itu ibadah. Tinggal kita manajemen hati, bagaimana hati ini tetap fokus pada apa yang kita lakukan, tidak sampai kehilangan ruh dari apa yang kita lakukan, tidak kehilangan ruh ibadah. Kadang kita terlalu senang, terlalu bahagia, lupa dengan yang memberi kebahagiaan. Ketika terlalu senang, lupa kepada zat yang memberi kesenangan, kan gitu. Intinya itu harus tetap ingat bahwa segala sesuatu diciptakan, itu ada yang menciptakan, dan kita harus bersyukur ketika ciptaan itu bermanfaat bagi kita. Intinya kan itu. Berarti Tafakur, teman-teman tadabbur. semuanya ini kalau misalkan kita punya hobi masing-masing, berarti semua hobi itu bagus asalkan tidak sampai pada meninggalkan syariat. Ya, tidak melanggar syariat, tidak ada unsur maksiat. Seru ya, semuanya Ya, bisa dinilai dengan ibadah. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih banyak Gus atas penjelasannya. Mungkin kasih tips nih buat Gen Z biar makin semangat, apalagi karena kan mereka punya banyak hobi juga, terus apa ya, gampang bosan. Nah, mungkin boleh kasih tips buat Gen Z biar lebih semangat lagi untuk beribadah. Buat kalian Gen Z, kalian harus ingat masa muda kalian adalah terbatas. Tidak selamanya akan kalian rasakan kesenangan hari ini. Suatu ketika kalian akan dituntut dengan tanggung jawab konsekuensi. Ada yang berumah tangga, ada yang masuk ke instansi, ada yang masuk suatu yang harus ada pertanggungan jawab. Kesenangan kalian akan hilang. Keramaian kalian dengan teman-teman akan sirna. Kalian akan dihadapkan suatu yang serius, suatu yang harus kalian lakukan dengan baik untuk pertanggungan jawab, konsekuensi sebagai manusia. Nanti suatu ketika kalian akan berumah tangga dan situasi, kondisi apapun yang kalian rasakan sekarang tidak akan kalian temukan ketika kalian sudah berumah tangga. Makanya hari ini kalian boleh bersenang-senang, tapi harus ingat kesenangan kalian akan ada batasnya, akan dihadapkan suatu yang harus kalian lakukan bersungguh-sungguh. Nah, makanya ada kata itu, kalian boleh bersenang-senang tapi jangan sampai kesenangan kalian habis sehingga tua kesenangan kalian akan hilang. Bolehlah kita bersusah-susah sedikit hari ini untuk menghilangkan kesusahan hari esok dan hanya kita temukan kesenangan. Gitu. Ya, terima kasih banyak Gus atas penjelasannya. Baik, itu tadi para pemirsa mengenai riyadhah di bulan puasa, khususnya kita yang menjalankan ibadah-ibadah ya, atau amalan-amalan lain selain amalan wajib puasa. Nah, bagi teman-teman ya, silahkan boleh ya untuk melaksanakan hobinya, melaksanakan semua kesenangannya, tapi tetap ingat untuk tetap ada syariat ya, jangan sampai meninggalkan syariat, apalagi kita sampai lalai dengan Sang Pencipta.
Demikian tadi, tetap semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Saya Nikmatul Lailiyah bersama tim Media Center PCN Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.